Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa menikah itu berat? Menikah itu berat karena memang takdirnya hidup untuk diuji dicoba. Jadi mau menikah atau tidak akan sama-sama juga akan berat ya. Nah, kenapa menikah itu berat? Kita akan bahas yang itu. Manusia memang diciptakan, difitrahkan, ditakdirkan, ditetapkan untuk menjadi makhluk yang lemah. Kelemahan ini membuat kita jadi mudah terbawa dengan kelemahan kita. Nah, karena kita mudah terbawa pada kelemahan kita, mulai dari zaman hidup ini pertama kali diciptakan, mulai dari pertama kali kita diturunkan ke bumi ini sampai selamanya yang namanya kelemahan itu akan ada. Wujud dari kelemahan itu banyak, termasuk salah kaprah, salah berpikir, salah memahami, itu juga akan pasti selalu ada. Kewajiban diri kita saja untuk membebaskan diri kita sendiri dari kesalahkaprahan itu. Nah, yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Kemudian manusia di belahan bumi manapun dengan agama apapun pasti memahami laki-laki itu adalah pemimpin. Pemahaman itu muncul begitu saja atau bagaimana? Dilihat dari badannya aja lebih kuat ya. Nah, dari situ juga bisa. Atau kita juga dengan memahami agama juga akan memahami bahwasanya laki-laki dipilih untuk menjadi pemimpin. Nah, itu diantara menjadi sulit. Kenapa? Ketika seorang laki-laki kemudian menjadi seorang suami dan dia memahami hal itu tapi tidak dalam konteks bersih, maka disitulah terjadi subordinasi. Maka disitulah terjadi penguasaan, hubungan penguasaan orang yang berkuasa dengan yang dikuasai. Ketika itulah perempuan menjadi subordinat. Ketika itulah perempuan menjadi orang yang kelas 2. Orang nomor 2 yang tidak punya hak untuk membuat keputusan, yang tidak punya apa-apa selain daripada nurut kepada suaminya. Seorang yang memahami dia adalah makhluk ciptaan, dia jadi kuasai Allah. Bagaimana mungkin dia berani menguasai orang lain? Ketika seorang laki-laki memahami bahwasannya dirinya adalah milik Allah, maka tidak akan berani sombong kepada manusia, sesama manusia, apapun statusnya dalam hidupnya. Nah, masalahnya seperti tadi disampaikan, hidup memang diciptakan untuk dicoba. Maka sudah ketetapan hidup, sudah fitrahnya hidup seperti ini. Mari kita diri kita sendiri saja yang mengeluarkan diri kita dari kesalahpahaman ini. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, kalau kita ketakutan bahkan was-was kita akan mendapatkan suami yang arogan, yang sombong, yang mensubordinatkan kita perempuan, maka yang baru kita lakukan adalah apa? Kita harus mengingat Allah adalah Al-Adil, Maha Adil. Kita dapatkan sesuai yang pantas kita dapatkan. Jadikan diri kita sebagai sosok yang adil, maka Allah akan menjadikan kita mendapatkan orang yang sepantasnya, yang selaras dengan kita. Allah menerbang orang itu sederajat. Sederajat itu luas maknanya. Termasuk kalau kita orang yang adil, kita pasti akan ditemukan dengan orang yang adil atau kesamaan derajat yang lain. Tidak hanya derajat dalam arti perspektifnya kasta. Hidup itu luar biasa, makanya kenapa bisa dipahami dengan banyak sudut pandang, dan agama itu akan baru ketemu jika kita melihatnya dari sudut pandang yang bersih. Agama itu menjadi tumpul seperti kita menjadi takut dengan agama kita sendiri, anti dengan agama kita sendiri ketika kita melihatnya dari rasa takut atau dengan sesuatu yang kotor lainnya. Nah, yang berikutnya kenapa menikah itu juga sulit? Nah, itu juga kembali ke rentetan yang pertama ya, manusia hidup selama, daripada mengatakan jutaan tahun, saya mengatakan sebatas waktu yang saya tahu, selama kita dari kecil, katakanlah 40 tahun kita hidup, kita melihat bahwasanya ini khususnya untuk yang di Indonesia atau yang khususnya lagi di Jawa ya, kita melihat bahwasanya mendidik anak, mengasuh anak itu adalah tanggung jawab kita, murni, mutlak. Laki-laki bebas kemana saja, kita di rumah, kita boleh bekerja tapi jangan tinggalkan kewajibanmu. Sementara laki-laki boleh nak ngurus anak, boleh nak mandikan anak, boleh nonton televisi sampai malam, tidak perlu kepikiran anaknya, cukup mengantarkan sekolah, cukup ngasih uang makan, uang sekolah. Nah itu, ini akarnya dari pertama. Jika laki-laki memahami dirinya adalah milik Allah, dia akan punya rasa malu yang tinggi. Hamil itu adalah hal yang sangat luar biasa berat ya, sangat menyedot seluruh tubuh kita, seluruh energi kita, dan itu selaras dengan apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Dijanjikan di bawah surga, di bawah telapak kakiku, dengan makna yang sangat luas juga.
Siapa yang tidak berat? Kita hamil 9 bulan, kebawa kemana-mana dengan ada yang baru dalam perut kita, rasanya asing, rasanya tidak nyaman. Kemudian kita melahirkan dengan kekuatan yang luar biasa. Kita rasanya masih kepingin istirahat. Bayinya sudah nangis, kita harus menyusui. Kalau nangis sepertinya itu tanggung jawab kita satu-satunya. Laki-lakinya boleh ngorok, angler, senyenyak-nyenyaknya, sementara kita perempuan tidak boleh. Kemudian kita masih harus bertanggung jawab dengan kalau kita punya 3 anak. Bayangkan kita baru anak kita 3 tahun, kita punya anak, kita baru 3 tahun beristirahat, hamil lagi. Kita masih harus ngurusi yang kecil, kita masih harus ngurusi yang bayi. Suami katanya boleh-boleh saja, itu kan tugasmu perempuan. Masih harus masak, masih harus ini, masih harus itu. Itu semua berakar dari laki-laki yang tidak memahami siapa dirinya di hadapan Allah. Laki-laki yang sombong, laki-laki yang arogan kepada manusia, dia akan berani sombong karena dia berani sombong kepada Tuhannya. Dia sudah memahami siapa dia di hadapan Tuhannya, di hadapan Rohnya, maka dia tidak akan berani sombong kepada siapapun. Baik itu dalam konteks apapun, agama itu tetap satu, tidak menginginkan dan tidak menyerukan manusia untuk berbuat sombong, berperilaku sombong. Yang diinginkan oleh Allah kepada kita makhluknya adalah selalu memerangi kelemahan kita. Jadi kalau kita takut dapat laki-laki yang arogan, yang membebankan semua kewajibannya ke kita, tubuh kita juga berubah, tidak lagi cantik, rasanya badan capek semua, kita harus dituntut untuk seksi, kita masih dituntut harus berbakti dengan cara yang lain, kita dituntut untuk cantik tapi badan kita remuk semuanya. Beban itu 100% ada dalam kita, perempuan. Tidak heran kalau menjadi perempuan itu berat. Tapi hidup itu untuk diuji dicoba, baik laki-laki atau perempuan sama-sama diuji coba, masing-masing punya ujian sendiri. Kita karena ini kita perempuan, maka kita memahami diri kita sendiri, beratnya diri kita sendiri. Kita tidak melihatnya dari laki-laki. Jadi sama saja. Baik laki-laki atau perempuan, kalau kita memang sudah melihatnya kita itu makhluknya Gusti Allah, kita tidak akan berani menuntut banyak dari laki-laki, karena kita lebih percaya Allah akan membantu, lebih percaya Allah akan menolong, lebih percaya kita memudahkan. Lah kalau ternyata kita sudah melihat banyak orang mendapatkan laki-laki seperti itu, karena memang itu yang paling pantas untuk mereka dapatkan. Kalau kita tidak pengen dapat laki-laki yang seperti itu, kalau kita pengen dapat pasangan yang menurut kita adil, tidak merenggut kebebasan hidup kita, ya itu, jadilah orang yang baik, jadi orang yang taat, maka Allah akan memberikan orang yang sama baiknya dengan kita. Menikah itu seolah-olah menjadi perbudakan yang mengalahkan kepemilikan orang tua kepada kita anaknya. Seolah-olah menjadi istrinya orang lain itu adalah merenggut kebebasan kita. Kita hidup dengan orang tua rasanya bebas-bebas saja, kita boleh bilang tidak, kita masih boleh melakukan apa saja. Tapi ketika kita menjadi istri orang, tiba-tiba kita serba takut, kan enggak boleh sama suami, kan enggak boleh begini, mau makan ini suamiku enggak seneng, mau beli sempak aku sukanya warna hijau, suamiku enggak suka warna hitam, dia cemberut lihat aku, rasanya menyesakkan hati. Nah gimana itu? Itulah beratnya ketika kita juga termasuk dalam manusia-manusia yang diuji dan kita tidak memenuhi kewajiban yang diminta oleh Allah pada kita, mengeluarkan diri kita dari kesalahpahaman, dari kelemahan-kelemahan itu, maka kita akan dapatkan hal yang pantas. Jadi semua keruwetan hidup yang kita lihat dalam rumah tangga, itulah kenyataan dari hidup, bahwasanya hidup itu memang untuk diuji, dicoba. Tidak menikah kita juga akan kesulitan dengan fitnahnya. Ketika kita menikah pun juga kita tidak kuat dengan fitnahnya, dengan ujiannya menikah, ujiannya tidak menikah, sama saja. Sama-sama menikah, sama-sama tidak menikah, lebih baik kita lakukan yang terbaik. Mari kita menikah dengan apa? Karena menikah itu adalah salah satu nikmat hidup dari Allah. Hidup terlalu berat untuk kita hadapi sendiri, tidak bisa kita hadapi sendiri. Anak-anak, adanya keluarga, dan memang sudah fitrahnya ketika kita sudah dewasa, kita punya keluarga sendiri, itu tidak bisa kita lawan ketetapan Allah. Dan ketika kita punya keluarga, kita akan menjadi semakin tenang dengan segala konsekuensinya tadi itu. Dan anak-anak itu adalah bantuan dari Allah untuk menghadapi hidup yang berat ini. Nah, jika kita takut mendapatkan apa-apa yang buruk yang kita saksikan dari pernikahan yang begitu banyak di sekitar kita, maka jalan terbaik untuk melepas rasa takut itu adalah yakin kepada Allah. Allah Maha Adil. Jalan yang terbaik adalah mendidik diri kita untuk yakin kepada Allah, mendidik diri kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah, menurut Allah, versinya Allah, bukan versi TikTok, bukan versi Likee, bukan versi YouTube, bukan versi apapun, tapi versinya Allah. Agama itu adalah tentang hubungan kita pribadi dengan Allah.
Tidak perlu diklaim, tidak perlu diomongkan sana sini, tidak perlu kita mengatakan kepada orang-orang begini begitu. Itu adalah hubungan yang otomatis terjalin dengan cara yang sangat spesifik. Cukup dilakukan, diyakini dalam hati, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Mari kita berlindung kepada Allah, mari kita meyakini Allah, mari kita berbahagia karena kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini, karena kita diuji dan dicoba, dan dari ujian dan coba itu harus mampu membawa kita pada jalan yang baik, mampu membuat kita menciptakan happy ending di akhir hidup kita. Dimohon menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.